Bismillahirrahmanirrahim. Mas dan Bapak Ibu yang melekat Allah, sebelumnya saya menghantarkan tentang pentingnya ma'rifatullah, mungkin kita ulang sedikit. Jadi benar tadi yang disampaikan Pak Mas, bahwa tolong diganti cara paradigma kita beragama ketika meninggal. Dalam hadis yang sahih, Nabi mengabarkan bahwa pertanyaan pertama bukanlah kamu sudah baca Quran berapa, kamu sudah bangun apa, kamu sudah bukan. Jadi tidak ditanyain amalan, kamu sudah umroh berapa kali, enggak. Kamu udah tahajud berapa kali, enggak. Walaupun itu penting semua. Tapi yang Allah tanya adalah pertanyaan keilmuan. Keilmuan, misalnya kita kalau nanya ke orang, kamu kenal nggak ini? Ini siapa? Gitu. Itu kan pertanyaan kenal. Dalam bahasa Arabnya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu kata kuncinya dalam bahasa kita adalah mengenal. Kenalkah? Tahukah? Ya, pengetahuan. Jadi seberapa tahu kita kepada Allah, seberapa kenal kita dengan Allah, sejauh itulah nanti manzilah atau kedudukan kita nanti di sisi Allah, kedudukan kita kalau kita wafat. Jadi pertanyaannya oleh Rasulullah yang dikabarkan apa? Man Rabbuk? Siapa Rabbmu? Pertanyaan keduanya, man nabiyuk? Di riwayat lain dikatakan ditunjukkan satu wajah yang kita nggak pernah ketemu wajah itu selama di bumi dengan mata fisik. Tapi seorang mukmin akan jawab, itu Nabi Muhammad. Nah ini nanti jadi dalil bahwa mimpi ketemu Nabi nggak mesti udah ketemu Nabi sebelumnya, ya. Bahkan di alam barzakh juga kita bisa jawab. Ini yang disebut ma'rifat. Maka lama saya merenungi apa yang harus kita perbaiki dari kajian-kajian kita. Sepertinya kajian kita harus mengarah kepada bekal untuk menjawab ini. Ya. Kalau untuk amalan, saya yakin Bapak Ibu sudah baguslah amalannya, sudah senang beramal, sudah senang dalam sholat, zikir, saya nggak meragukan lagi. Artinya sudah soleh lah insya Allah. Tapi kesolehan itu tidak cukup untuk bekal nanti masuk ke alam barzakh. Nanti ketika orang masuk ke alam barzakh, jika dia tidak punya ilmu ma'rifatullah, kesepian, meskipun nanti ada amal sholatnya datang, tapi kan sholat kita nggak khusyuk Bapak Ibu. Amal Qur'annya datang, masalahnya kita apakah mengejar target, atau kita betul-betul ingin meresapi makna. Nah ini yang kemudian perlu jadi kontemplasi atau pikiran kita ke depannya mau seperti apa, ya. Maka saya kemudian istikharah minta petunjuk kepada Allah untuk Bapak Ibu kita buat kajian apa, karena sudah lama kajian ini kita buat, kita coba transformasi, kita arahkan ke kajian. Sebenarnya ini kajiannya ringan, walaupun belum mudeng, wajar karena pertemuannya lewat Zoom, sehingga saya memberikan ilustrasinya tidak bisa lengkap, ya. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, karena pandemi gini kita bisa berkoneksi begini sudah syukur, ya. Artinya sudah ada panggilan untuk kajian mengenal Allah, itu sudah bagus. Nah, siapa saja yang ingin mengenal Allah, berarti ruhnya betul-betul sedang haus, Pak. Nah, sebelum kita masuk ke materi juga ada pengantar kedua. Bapak Ibu, ketika kita masuk ke bumi ini, ke dunia ini, di dalam diri kita sudah ada 3 unsur besar. Pertama, hembusan dari Allah yang bernama ruh. Yang kedua, jasad. Jasad yang tercipta dari saripati tanah. Karena dia dari saripati tanah, dia akan kembali kepada tanah. Sedangkan ruh, karena dia dari Allah, dia akan kembali kepada Allah. Dan yang ketiga, yang Allah ciptakan ketika Allah meniupkan ruh, namanya nafs, jiwa.
Nah, ruh itu punya kaitan nanti dengan jiwa, dengan badan. Nah, nanti ada yang disebut dengan kolbu. Ya. Jadi kolbu itu sebenarnya penghubung dari semuanya. Ya, jadi kalau tadi ada 3, dengan adanya kolbu dia menjadi 4. Ya. Nah, Bapak Ibu, nafs inilah yang akan ditanya Allah ketika berpulang, ketika dihisab, ketika di mizan, ya, ketika kita masuk ke alam mahsyar, kita ditimbang, semuanya itu yang bertanggung jawab nafs. Kalau nafsnya tidak punya backup dari ruh yang mengenal Allah, maka itulah siksaan pada nafs, pada jiwa. Jadi jiwa kita, sukma kita, kalau bahasa kita di negeri ini, itu akan tersiksa jika ruhnya tidak mempunyai backup ma'rifatullah, mempunyai bekal mengenal Allah SWT. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Jadi bekal kita tidak hanya amalan secara zahir, tapi juga ada amal ruh. Nah, ini kalau boleh saya sebut, amal ruh adalah mengenal Allah, amal kalbu menyebut nama Allah, amal nafs jiwa itu adalah melawan sifat-sifat yang buruk, sifat-sifat kebinatangan, sifat-sifat setan, dan yang terakhir baru amal fisik berupa sholat, zikir, ya, dan juga termasuk materi. Nah, semua itu amal. Jadi amal itu banyak bagiannya. Dan mohon maaf, kebanyakan kita mengartikan amal itu cuma sholat atau zakat. Nah, itu amal yang zahir. Amal yang zahir di Quran, banyak sekali ayat afala ta'qilun, afala tubsirun, wa fi anfusikum afala tubsirun, itu banyak sekali. Afala yanzurun ila sama, dan itu sangat banyak. Dan itu ayat perintah untuk ma'rifat, perintah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan ulul albab, ya. Itu semua ungkapan untuk orang mengenal Allah, berarti amal hati. Maka suatu kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, wahai Rasulullah, apakah amal yang paling afdal, paling tinggi? Hadis Imam Bukhari, ya. Lalu Nabi menjawab, al-imanu billah. Amal, yaitu amal iman kepada Allah. Iman di situ butuh pengenalan. Maka Imam Bukhari mengatakan bahwa amal kolbu lebih afdal dari amal-amal yang lain. Karena iman adanya di kolbu. Nah, jadi pengantar setiap kajian nanti pengantar ini akan saya ingatkan selalu kenapa kita mesti begini. Nah, dan Bapak Ibu, kalau nanti mulai mengenal nama Allah, mulai mengenal sifat kamaliyah Allah, itu enak, pas pulangnya nanti enak. Ketika nanti kita berpulang ke alam sana, kita udah enak tinggal jawab. Kalau malaikat mungkar nakir nanya, enak sekali jawabnya. Oh Allah itu. Oh itu Allah Tuhanku. Oh itu nabiku. Itu enak. Dan pertanyaan itu Bapak Ibu bukan sekali. Jadi pertanyaan malaikat mungkar nakir itu diulang-ulang. Jika orangnya beriman, maka 40 hari bareng dengan munafik. Ini dicek nih dia munafik atau beriman. Pertanyaan itu dimulai pertama, kedua, sampai hari ke-7. Jika diragukan ini orang, keimanannya diterusin sampai ke 40 hari. Itu sebabnya dalam tradisi umat Islam ada namanya zikir 7 hari, zikir 40 hari. Itu bukan dari Hindu, ya, dan itu bukan masalah NU Muhammadiyah. Itu masalah tahu dalil atau tidak tahu dalil, ya. Satu kali Imam Tawus, murid sahabat Nabi Ibnu Abbas, mengabarkan bahwa sesungguhnya orang di alam kubur itu ditanya 2 kelompok, yaitu mukmin dan munafik. Berarti kafir udah nggak ditanya, sama waliullah dan para nabi itu nggak ditanya. Tapi mukmin dan kafir dan munafik ditanya. Si mukmin ditanya terus, tapi ingat Bapak Ibu, itu 7 hari, 40 hari, itu bukan waktu kita, tapi waktu di alam barzakh. Dan waktu di alam barzakh itu lamanya bukan main. Jadi seharinya
kita itu mereka merasakan bisa jadi puluhan ribu tahun, bisa jadi seratusan tahun, dan kita nggak tahu ya, karena kita belum masuk ke dalamnya. Cuma jika kita lihat hadis-hadis Nabi itu menunjukkan lama sekali ya. Bapak Ibu yang bukan Allah, jadi jangan dibayangkan pertanyaan malaikat itu cuma sesaat, 2 saat, sejam, 2 jam, enggak. Ini mirip-mirip kayak kita punya paspor, lalu kita berangkat ke suatu tempat, lalu diinterogasi di ruang di ruang imigrasi. Dibiarin, nanti jam berapa ditanya lagi. Guru saya, Syekh Yusri Jabir yang dari Mesir mengatakan, di dunia ini imigrasi adalah tempat pertanyaan, tempat kita ditanya, interogasi yang paling menyeramkan. Ya, setelah KPK tentunya ya. Nauzubillah min dzalik. Bapak Ibu yang makan Allah, jadi jangan berpikir bahwa kajian ini kajian filosofis, enggak. Ini kajian murni, kajian membekali ruh kita insya Allah ketika kita nanti berpulang. Bapak Ibu yang makan Allah, kajian kita pagi ini berdasarkan surat Al-Hadid ayat 3 ya. Surat ke-57 ayat 3. Pasti sudah sering mendengar ayat ini. Silakan dibuka Bapak Ibu. Kalau punya Al-Quran di rumah, surah Al-Hadid, surat 57 ayat 3. Sebelumnya, mari kita baca surah Al-Fatihah. Semoga Allah membuka hati kita dalam mempelajari ilmu-ilmunya. Al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Baik. Ayat ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah yang maha awal, dialah yang maha zahir, dialah yang maha akhir, dialah yang maha zahir, dan dialah yang maha batin. Wa huwa bikulli syai'in alim, dan dia terhadap segala sesuatu maha mengetahui. Bapak Ibu, ini adalah lafaz huwa. Ini dari kata huwa dulu kita jelaskan ya. Huwa. Jadi kata huwa dalam bahasa Arab secara harfiah berarti dia, orang ketiga. Secara harfiah. Seperti kita mengatakan he, she dalam Inggris, dia dalam bahasa Indonesia. Maka huwa al-awwalu, dia Allah, itu maka di sini ada sebuah usaha untuk menghilangkan semua bayangan kepada yang bersifat fisik. Misalnya, kalau saya ini misalnya mengatakan dia, berarti saya berpikir tentang orang ini tidaklah ada di depan mata, tidaklah didengar oleh telinga, dan tidak bisa dirasai oleh indera-indera. Maka disebut dia. Jadi kata dia dalam bahasa Arab, Bapak Ibu, ada satu makna di situ. Apa maknanya? Allah yang maha suci dari sifat-sifat yang berkaitan dengan fisik atau empirik. Bapak Ibu kalau mau menyaksikan sesuatu, kan pakai mata. Pakai telinga, pakai tangan. Di luar sana ada yang kelompok namanya ateis. Kelompok ateis ini mengatakan Allah tidak ada, itu cukup dengan dia mengatakan, saya nggak bisa melihat Allah. Kan nggak ada Allah, berarti dia nggak ada. Berarti dia terjebak, tidak memahami kata huwa dengan baik. Jadi kalau ada orang ateis, itu dia terjebak di sini Bapak Ibu. Dia mengira bahwa yang ada itu mesti bisa dilihat. Padahal banyak sekali benda yang ada, tapi tidak bisa dilihat dengan kasat mata. Apalagi wujud Allah Subhanahu
wa ta'ala. Nah, jadi kata huwa sendiri Bapak Ibu maknanya lebih kurang seperti itu. Nah, dan ini yang paling menarik adalah di dalam Al-Qur'an la ilaha illallah itu cuma 2 kali seingat saya. Sedangkan la ilaha illahu tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia, itu lafaznya lebih dari 20 kali di dalam Al-Qur'an. Nah, ini perlu Bapak Ibu tandain ya. Jadi ternyata lafaz la ilaha illahu tiada yang berhak disembah kecuali Dia, huwa. Yang sering digunakan adalah kata huwa bukan Allah. Kita kan biasa zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ternyata la ilaha illahu. Jumlahnya lebih dari 20. Maksudnya Allah senang menyebut dirinya dengan kata huwa, Dia. Nah, itu sebabnya juga ada beberapa ulama berzikir dalam doanya Yahu, Ya Manhu, wahai Dia, wahai Dia. Lalu saya coba usut ya, ternyata dahulu ahli kitab berzikir dengan nama itu. Nah, Bapak Ibu yang makan Allah, jadi lafaz pertama dari ayat ini, ayat surah Al-Hadid ayat 3, huwal awwalu, dialah yang awal, dia yang tadi tidak bisa dicapai oleh pandangan kita, yang tidak bisa didengar oleh telinga kita, dialah yang maha awal. Nah, al-awwal dalam bahasa Arab itu bermakna yang tidak ada permulaan dalam wujudnya. Kalau saya, Bapak Ibu, kan ada awalnya, ada hari lahirnya, ada hari kita mengenang bahwasannya kita lahir di hari apa, tanggal apa gitu ya. Nah, sedangkan Allah bernama yang maha awal artinya wujudnya tidak dimulai dengan ketiadaan. Jadi Allah itu tidak pernah tidak ada. Allah, jadi kalau diartikan al-awwal, Allah tidak pernah tidak ada sebelumnya. Berarti kata awal yang seperti kita, saya diciptakan, saya baru dijadikan, nah itu untuk makhluk. Sedangkan Allah, ketika disebut Allah awal, artinya Allah memang tidak dicipta. Tapi dialah yang mencipta. Al-awwal ini dalam hadis Nabi, itu juga disebut dengan kata qadim. Mungkin Bapak Ibu pernah belajar dulu sifat 20, Allah wujud, qidam baqa. Wujud qidam, qidam atau qadim. Bahwasannya dia ada dan tidak sebelumnya tidak pernah tidak ada. Nah, ini namanya al-awwal. Nah, sekali terbayang sama kita bahwa Allah dulu tidak ada, lalu menjadi ada, itu langsung menjadi batal imannya. Jadi Bapak Ibu, apa faedah baca al-awwal ini? Jangan pernah membayangkan bahwa Allah punya permulaan, punya awal. Tapi Allah ada dan tidak pernah tidak ada sebelumnya. Itu kira-kira seperti itu, walaupun kalimat penjelasnya sangat terbatas Bapak Ibu. Saking sempurnanya lafaz awal itu, ulama kita kemudian berbelit ketika menjelaskannya. Apa sih makna awal? Akhirnya terjemahannya yang maha awal. Nah, saya khawatir kalau hanya diterjemahkan yang maha awal, masih terbayang bahwa Allah punya permulaan. Maka yang maha awal ini mesti diurai. Yang maha awal artinya yang tidak pernah tidak ada. Nah, ini secara penjelasnya. Maksudnya apa? Yang tidak pernah tidak ada. Bapak Ibu, dulu di zaman Nabi, orang-orang Bani Israel itu ada yang terjebak kepada ateis. Mereka tanya, engkau dari mana? Maka mereka dijawab, kami dari tanah. Ditanya, tanah dari siapa? Oh, tanah dicipta oleh Allah. Lalu Allah siapa yang mencipta? Begitu. Jadi dulu ada ahli kitab yang sampai ke sana pertanyaannya. Nah, maka Nabi mengatakan, huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin.
Lalu yang kedua, al-akhir, Bapak Ibu, al-akhir yang maha akhir. Yang maha akhir bukan berarti Allah punya akhir. Tapi yang akhir, kalau tadi yang tidak ada, Allah tidak pernah tiada sebelumnya, maka al-akhir, Allah tidak pernah tiada di akhir, setelahnya. Berarti Allah selalu ada. Maksudnya sederhana, ketika alam semesta hancur, maka Allah tetap ada. Kenapa? Karena kehancuran itu hanya terjadi pada fisik, pada benda. Allah bukan benda. Nah, Bapak Ibu, huwal awal, huwal akhir. Nah, ini sekarang akan diperjelas dengan nama ketiga, Az-Zahir Al-Batin. Dia yang maha zahir, yang maha nyata, bukan maha tampak ya. Jadi zahir bahasa Arab artinya yang maha nyata. Sedangkan batin yang maha tidak nyata. Yang maha tersembunyi. Nah, di sini saya ingin menjelaskan satu bab mengenai jism, Bapak Ibu. Jadi wujud itu ada dua. Wujud itu ada dua. Pertama, wujud yang mencipta, ada wujud yang dicipta. Wujud yang dicipta, berarti ciptaan Allah, kita ini. Jadi saya ulangi ya, pelan-pelan. Ada wujud yang mencipta, ada wujud yang dicipta, yang diciptakan. Kita mulai dari bawah, wujud yang dicipta. Nah, wujud yang dicipta ini terbagi dua. Pertama namanya jauhar. Yang kedua namanya sifat dari jauhar, yaitu bahasa Arabnya arad. Ya. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, jauhar itu artinya sama dengan inti dari suatu benda fisik, itu yaitu atom atau molekul. Nah, kumpulan dari jauhar itu dalam bahasa Arab disebut dengan jisim. Jisim ini boleh diartikan menjadi benda. Nah, kalau kita lihat nih Bapak Ibu, lihat handphone kita, itu jisim namanya. Bapak Ibu lihat badan kita itu jisim. Benda, ya. Lalu kita lihat misalnya ada Al-Qur'an, mushaf. Nah, mushafnya itu jisim. Makanan yang kita makan itu jisim. Bapak Ibu lihat langit, bumi, bintang, itu semua jisim. Ya. Apa arti jisim? Sesuatu benda kumpulan dari jauhar tadi, atom-atom tadi, molekul-molekul tadi. Nah, si benda ini dia mempunyai sifat atau keadaan. Nah, contoh, coba dilihat badan kita, dilihat benda-benda ini. Benda-benda ini Bapak Ibu punya tempat atau bukan? Bisakah kita membayangkan bahwa ada mushaf tapi tidak di satu tempat? Ada handphone tapi tidak di satu tempat. Ada rumah tapi tidak bertempat, kan nggak bisa. Ini satu paket bahwa benda ini ada tempatnya. Maka si benda yang disebut tadi jisim, lalu sifatnya apa? Dalam bahasa Arab sifat itu bukan sabar, penyabar. Sifat ini boleh diartikan keterangan. Ya. Apa keterangan dari si benda? Bahwa benda itu mesti bertempat. Bahwa benda ini bisa berpindah-pindah. Saya bisa pindah-pindah. Bapak Ibu, kalau jalan kaki dari rumah ke masjid terjadi perpindahan. Dulu kalau berpindah ke kantor terjadi perpindahan. Ini namanya sifat atau keterangan dari benda. Nah, apa maksud saya menyebutkan istilah ini Bapak Ibu? Kalau kita kenal sifat benda,
Maka Allah Maha suci dari sifat itu semua. Maksudnya begini, jika benda itu bertempat, maka Allah tidak bertempat. Allah yang maha awal, Allah yang maha zahir, Allah yang maha akhir, Allah yang maha batin, ini tidak bertempat. Dan tidak butuh tempat, gitu. Karena Allah bukan jisim, Allah bukan jauhar, Allah bukan benda. Jadi yang harus kita rumuskan dari kesempurnaan Allah bahwa karena Allah tidaklah benda, maka dia dengan kesempurnaannya tidak membutuhkan tempat. Jadi jika ada di dalam Al-Quran ayat misalnya surat 20 ayat 5, surat Toha ya, Ar-Rahman alal arsyistawa. Allah yang maha pengasih, penyayang, bersemayam di atas aras. Atau ayat keempat dari surah Al-Hadid, di bagian tengahnya, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, summastawa alal arsh. Lalu dia bersemayam di atas aras. Kalimat di atas aras bukan berarti Allah menempati. Karena Allah bukan benda. Lalu maknanya apa? Maknanya istawa itu bisa arti kesempurnaan. Karena dalam bahasa Arab, istawa itu bisa artinya, lalu dia yang maha sempurna, paripurna, itu bermanifestasi kepada aras. Nah, saya susah menerjemahkan manifestasi itu apa ya. Nah, kembali ke yang tadi Bapak Ibu. Jadi Allah itu bukan benda. Benda itu sifatnya bertempat, bergerak, diam. Maka Allah Ta'ala Maha suci dari sifat itu. Maha suci dari karakter benda. Apa karakter benda tadi? Bertempat, bergerak, ataupun diam. Itu karakter luar dari benda. Kalau kita lihat Al-Quran, ada ukurannya nggak? Mushaf ya, kita lihat handphone ada ukurannya, kita lihat hasub ya, komputer itu ada ukurannya, rumah ada ukurannya. Maka Allah juga tidak boleh kita bayangkan ukurannya. Nah, jadi jangan pernah membayangkan Allah di atas begitu terus ada ukurannya gede. Ya, ini nggak boleh Bapak Ibu. Jika mampu mengelola pikiran kita untuk tidak memikirkan itu, maka kita telah masuk ke dalam ma'rifat kamaliyah, mengenal kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa makna Allah yang zahir? Allah yang zahir itu yang wujudnya nyata tapi tidak memerlukan, tidak membutuhkan alat untuk menyatakannya. Kalau saya pengen terlihat, maka perlu cahaya. Sedangkan Allah nyata, tidak perlu cahaya, Bapak Ibu. Karena Allah sendiri adalah cahaya itu. Nah, tapi Allah juga batin. Dilihat oleh mata ini nggak ada. Coba Bapak Ibu udah pernah melihat Allah belum? Pasti belum pernah kan? Orang di alam barzakh aja belum melihat Allah kok sekarang. Orang masuk kepada mahsyar juga nanti dia belum melihat Allah. Itu batinnya Allah. Jadi nggak bisa dilihat, nggak tampak, ya, nggak terlihat nyata bagi sebagian orang. Jadi kalau ada orang kemudian menolak wujud Allah karena Allah tidak terlihat, ya memang namanya al-batin, Allah yang maha batin, ya. Jadi apa yang menjadi inti dari mengenal kesempurnaan Allah? Sederhananya aja Bapak Ibu, kalau diringkas ya, mengenal Allah Subhanahu wa taala yang maha awal, yang maha akhir, yang maha zahir, yang maha batin, bahwa dia berbeda dari sifat-sifat kebendaan. Dia berbeda dari semua benda. Ya, sifat-sifat kebendaan itu seperti ukuran pada dirinya, berpindah-pindah dan lain sebagainya. Ya,
Baik. Nah, Bapak Ibu yang melakukan Allah, nah ini kemudian disempurnakan dengan surat Asy-Syura ayat 11. Surat Asy-Syura ayat 11, bagian tengahnya Bapak Ibu. Surat Musyawarah. Allah di bagian tengah Al-Qur'an di bagian surah Asy-Syura itu berfirman ya, laisa kamitslihi syai'. Laisa, tidak ada, kamitslihi, yang bersamanya, yang sepertinya, syai', sesuatu pun. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya tidak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Nah, ini kata kunci. Nah, ini sebenarnya cukup. Kalau seandainya kita meninggal, itu cukup jadi bekal. Bahwa Allah tidak ada yang serupa dengannya. Jika dia maha awal, maka selain dirinya tidak maha awal. Jika Allah tidak ada permulaannya, berarti yang lain ada permulaannya. Jika Allah tidak ada akhirnya, berarti yang lain ada akhirnya. Jika Allah nyata tanpa perlu ada media, berarti selain Allah itu ada dengan butuh media. Dan selanjutnya. Maka Bapak Ibu, ini disebut dengan mukhalafatuhu lil hawadis dalam bahasa sifat 20 ya. Allah berselisih, berbeda dengan wujud semua yang ada. Ini diringkas oleh Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Syafi'i. Apa kata mereka? Mahma tasawwarta bibalik, fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terbayang dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah berbeda dari semua yang kamu pikirkan. Jadi Bapak Ibu membayangkan Allah begini, begitu, itu Allah bebas dari semua bayangan itu. Allah nggak begitu kok. Gitu. Inilah makna ayat dari laisa kamitsli syai'. Jadi jika ingin mengenal kesempurnaan Allah, maka katakan ke dalam diri kita, pikiran kita, bahwa Allah jauh lebih sempurna dari apa yang kita bayangkan. Maka tidak usah membayangkan Allah. Berarti Allah itu cukup dirasakan, tidak usah dibayangkan. Karena kita nggak sanggup membayangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah perbedaan akidah kita dengan Yahudi. Orang Yahudi itu mencoba memvisualkan Allah. Sebagian kelompok di kalangan Yahudi membayangkan bahwa Allah itu bertangan, Allah itu berkaki, Allah itu tangannya gede, tapi kemudian Allah pelit, maka disebut yadullah maghlulah. Allah itu pelit gitu. Yahudi itu membayangkan Allah itu bengis. Itu sebabnya orang Yahudi tidak berani menyebut nama Allah. Dia menyebut hanya dengan Yahu tadi, Yahu, Yahu, ya, wahai dia. Kalau bahasa kita beliau, sang beliau gitu. Tapi dalam Islam, Allah itu diajarkan sangat akrab, sangat sayang. Maka Nabi Muhammad dapat gelar Habibullah, kekasih Allah. Karena Nabi Muhammad itu kekasih Allah, maka bahasanya menyebut Allah lebih sempurna daripada orang Yahudi. Orang Yahudi menyebut Allah itu beliau, sedangkan Nabi Muhammad menyebutnya yang maha pengasih. Allah yang maha penyayang. Jadi langsung menyebut namanya. Nah, itu rahasianya. Sedangkan Yahudi punya nabi, yaitu Nabi Musa. Nabi Musa makomnya saat itu baru sampai kepada sebagai orang yang diajak berbicara oleh Allah. Dan Nabi Musa menjaga etika itu, dan Nabi Musa menyebut Allah dengan kalimat Yahu, wahai beliau. Ya. Beda dengan Nabi SAW. Nabi Muhammad menyebut dengan semua bahasa para nabi sebelumnya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dua ayat ini sudah cukup menjadi inti kalau ditanya tentang kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi apapun yang terbayang dari benda bertempat, benda berpindah, benda berwarna, Allah terbebas dari itu. Allah tidak bersifat dengan sifat semua itu. Ya.